got some motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia di setiap harinya. Kali ini saya Dea Ananda Pratiwi akan menjelaskan tentang penerapan Big Data di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jadi teman-teman, Big Data ini adalah sekumpulan data atau sekumpulan informasi yang sangat besar, beragam, kompleks, dan tidak terstruktur dan tidak dapat diolah oleh alat tradisional. Kita ambil contoh kasus pada platform e-commerce atau aplikasi belanja online. Nah, ketika Anda belanja di platform e-commerce ini, banyak data yang dihasilkan seperti riwayat belanja, data pengguna, waktu transaksi. Nah, semua data ini dikumpulkan dari jutaan pengguna di setiap harinya. Maka platform e-commerce ini akan menggunakan Big Data untuk menawarkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja Anda, terus menentukan harga optimal sesuai permintaan dan juga penawaran, dan merancang jalur pengiriman yang lebih cepat dan juga hemat biaya. Nah, sekarang kita masuk nih ke penerapan Big Data dalam kehidupan. Jadi teman-teman, Big Data ini diterapkan di berbagai lini kehidupan. Nomor satunya bisnis dan juga marketing. Big Data ini membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan melalui analisis data transaksi, media sosial, dan interaksi online. Nah, hasilnya digunakan untuk personalisasi iklan atau memberikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Terus kedua, ada strategi penjualan, yaitu mengidentifikasi pola belanja dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Contoh penerapannya ada di analisis segmentasi pelanggan, yaitu membagi pelanggan berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup, atau kebiasaan belanja. Nomor 2, bidang kesehatan. Nah, Big Data ini digunakan untuk meningkatkan layanan medis dengan cara pertama, prediksi penyakit. Jadi, menganalisis data rekam medis untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Terus yang nomor 2, optimalisasi perawatan, yaitu memberikan solusi berbasis data untuk perawatan pasien. Contoh penerapannya ada di kesehatan mental. Nah, ada aplikasi analitik menggunakan data survei dan pola penggunaan untuk memberikan rekomendasi terapi seperti konseling online atau pengelolaan stres. Nomor 3 ada transportasi. Jadi Big Data juga dapat mengelola perencanaan dan pengelolaan transportasi melalui yang pertama, rute terbaik dengan menganalisis data lalu lintas untuk memberikan jalur tercepat. Terus yang kedua, prediksi keterlambatan, menyediakan informasi real time tentang kondisi transportasi. Contoh penerapannya ada di maskapai penerbangan. Biasanya, maskapai penerbangan akan menggunakan data cuaca dan lalu lintas udara untuk memprediksi keterlambatan keberangkatan dan juga kedatangannya. Nomor 4, pemerintahan dan smart city. Big Data juga mendukung pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih cerdas dan efisien melalui 1. Pemantauan real time dengan mengelola lalu lintas, cuaca, dan energi secara langsung melalui teknologi berbasis data. Terus juga ada kebijakan berbasis data, yaitu menggunakan data statistik untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif. Contoh penerapannya ada Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki data jumlah pengangguran. Nah, data tersebut dapat digunakan untuk merancang kebijakan lapangan pekerjaan. Juga membantu sektor pendidikan dengan pertama, analisis performa siswa dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa dan memberikan pembelajaran adaptif. Terus juga ada personalisasi kurikulum, yaitu merancang materi belajar berdasarkan data perilaku siswa. Contoh kasusnya ada di e-learning. Nah, siswa pada
e-learning atau kursus online memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga pihak kursus akan memberikan sistem adaptif atau menyediakan pre-test untuk menentukan jalur belajar yang sesuai dengan siswa tersebut. Nomor 6. Keuangan. Big Data digunakan untuk mengelola risiko dan meningkatkan layanan di sektor keuangan melalui pertama, deteksi penipuan, yaitu menganalisis transaksi untuk menemukan pola mencurigakan. Ada analisis risiko investasi, atau menggunakan data pasar untuk mengidentifikasi peluang dan risiko. Contoh penerapannya, ada investor ingin membeli saham teknologi. Sebelum membeli, investor akan menganalisis menggunakan data volatilitas harga saham selama 3 tahun terakhir, sehingga sang investor dapat memberikan keputusan bahwa saham memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi juga risiko yang besar. Oke, kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi, Big Data sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga implementasinya membantu menciptakan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Dengan pengelolaan yang tepat, Big Data dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Nah, jadi itulah bagaimana Big Data telah menjadi pilar penting dalam memajukan berbagai aspek kehidupan kita. Dengan memanfaatkan data secara bijak, kita tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga solusi untuk tantangan global. Mari bersama-sama kita jadikan Big Data sebagai langkah maju menuju masa depan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di era revolusi data berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.